Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas Perumdam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita tidak bosan-bosan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengucur kepada kita tanpa berhenti, sebagaimana yang kita baca dalam Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya, ya. Abu'u laka bi nikmatika alayya, ya. Aku mengakui alangkah banyak nikmat engkau kepadaku, ya. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui bahwa aku penuh dengan dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Itu doa Sayyidul Istighfar, ya. Artinya istighfar yang paling top, ya, atau komandannya istighfar, komandan, ya. Sayyid itu komandan. Dan kita dianjurkan untuk membaca ini sehari 2 kali, Pak, yaitu siang 1 kali, malam 1 kali. Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang membacanya di pagi hari, ya, membacanya di pagi hari, kemudian barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari kemudian meninggal sebelum sore, maka dia dipastikan ahli surga. Dan barang siapa yang membaca di malam hari kemudian dia meninggal sebelum subuh, maka dia dipastikan ahli surga, ya. Jadi cukup dengan sekali baca, ya, siang sekali, malam sekali, seperti minum obat, ya, seperti minum obat. Baik, sebelum masuk kepada materi tauhid, saya ingin mengawali pengajian kita dengan sedikit kisah Nabi Ibrahim, ya, sedikit saja, sedikit, yaitu dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat ke-120, ya. Surat An-Nahl, surat ke-16. An-Nahl itu artinya lebah, ya, lebah. Ayat 120 sampai 123, ya, 120 sampai 123, supaya kita punya gambaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim
wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah, dan hanif. Hanif itu artinya lurus, Pak, lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah, ya. Dia mensyukuri nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Jadi inilah Bapak-bapak sekalian gambaran sedikit sekilas tentang nenek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Ismail alaihissalam, dan Ismail adalah putra dari Ibrahim alaihissalam. Di sini Allah menyatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, ya. Di sini disebutkan bahwa Ibrahim itu adalah seorang umat, ya. Sebenarnya kedengarannya nggak masuk akal. Umat itu kan banyak, ya. Umat itu kan banyak. Nah, kenapa Nabi Ibrahim seorang diri dia, tapi kok disebut Allah umat? Kenapa? Karena ketika itu tidak ada yang beriman, ya. Bapaknya musyrik, masyarakatnya musyrik, ya. Masyarakatnya musyrik, bapaknya musyrik, dia sendiri yang beriman. Makanya dia disebut sebagai umat, ya. Walaupun seorang diri, ya, walaupun seorang diri tetap dinamakan umat. Inna Ibrahim kana ummatan, ya. Jadi Ibrahim adalah seorang umat. Umat juga bisa diartikan pemimpin, bisa, atau imam, bisa. Qanitan lillah, dia patuh kepada Allah. Bayangkan bagaimana tidak patuh kepada Allah. Orang disuruh menyembelih putranya kok mau, ya. Itu suatu perintah yang dahsyat. Belahan jiwa sendiri, anak kandung sendiri disuruh dipotong, ya, luar biasa. Kalau Ibrahim itu tidak punya iman dan mental yang lurus, iman yang tauhid yang bersih, nggak bakal melaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim sudah melaksanakan sepenuhnya untuk memotong anaknya, ya. Qanitan lillah. Qanit itu artinya patuh, Pak. Patuh, ya. Hanifa itu lurus, ya. Hanifa itu lurus. Hanif, ya, hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik, ya. Sedikit menyimpang, Pak, ya, sedikit menyimpang. Aneh bin ajaib. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah golongan Nasrani, kata orang Nasrani, ya. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu golongan Nasrani. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu golongan Yahudi. Ya, ini adalah sebuah klaim yang lucu dan menggelikan. Bagaimana tidak lucu dan menggelikan? Siapa Yahudi itu? Yahudi itu siapa? Yahudi itu adalah turunan Yahuda. Yahuda itu siapa? Yahuda itu adalah anak dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim.
Ya, mana mungkin seorang kakek menjadi pengikut cucunya? Gak mungkin, gak masuk akal. Ya. Yahudi kan berasal dari kata Yahuda. Yahuda itu anaknya siapa? Anaknya Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya siapa? Anaknya Ibrahim. Jauh. Ya. Jadi sama saja dengan ini hanya sekedar contoh saja ya. Hanya sekedar contoh. Sama saja dengan mengatakan bahwa misalnya saya katakanlah kita ngambil contoh misalnya saya cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya gitu ya. Saya cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus saya bilang, "Oh, Ahmad Dahlan itu pengikut saya." Loh, kamu Nurdin dengan Ahmad Dahlan lahirnya duluan mana? Kamu lahirnya belakangan kok ngaku-ngaku bahwa kakeknya itu adalah pengikut kamu. Kebalik, ya. Jadi kebalik. Masa yang sepuh, yang tua dianggap pengikut yang muda, nggak masuk akal. Ya, sama seperti itu, Pak. Sama seperti misalnya saya ini adalah cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian saya bilang, saudara-saudara tahu nggak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu grup saya, kelompok saya. Kan lucu, orang saya baru kemarin lahir. Nah, demikian juga kata-kata orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Ibrahim adalah kelompok kami. Ibrahim kelompok kami. Nah, demikian juga orang Nasrani, sama lucunya dia mengatakan Ibrahim itu adalah golongan kami. Ibrahim golongan kami. Ya. Nah, lucu juga. Kenapa? Nasrani kan berasal dari kata Nasoro, ya, atau Nazaret, ya. Nasoro atau Nazaret. Yang itu adalah pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa itu adalah keturunan yang sekian dari Nabi Ishak atau Nabi Yakub. Ya, oleh karena itulah maka para bapak dan ibu sekalian, maka di dalam Al-Quran disebutkan makana Yahudiyau wala Nasronian, ya, wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan. Dan Ibrahim bukan Nasrani. Ya, Ibrahim bukan orang musyrik, tetapi Ibrahim adalah orang-orang yang lurus, yang berakidah, ya, berakidah lurus. Nah, begitu. Jadi maka di sini disebutkan seperti itu. Nabi Ibrahim adalah bukan orang musyrik, syakiron li'an ummi. Jadi Nabi Ibrahim dalam ayat berikutnya disebut sebagai syakir. Apa itu syakir? Syakir itu orang yang pandai bersyukur, ya. Jadi bersyukur itu pekerjaannya, ya, bersyukur itu pekerjaannya. Orangnya namanya syakir, ya. Jadi syakir adalah orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim adalah syakiron li'an'umi. Orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu, Allah memilihnya. Jadi Nabi Ibrahim termasuk orang-orang pilihan Allah, ya. Nabi Ibrahim itu orang-orang yang merupakan pilihan Allah, ya. Hasil sortiran, ya. Manusia banyak disortir, jadilah Ibrahim, ya. Yaitu ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada Ibrahim kepada jalan yang lurus, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu jalannya lurus, ya. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia yang sangat besar. Apa itu? Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan aku berikan kepada dia Ibrahim di dalam dunia adalah hasanah, yaitu kehidupan yang hasanah, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik itu dicirikan oleh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah.
Wa innahu fil akhirati la minas solihin, dan di akhirat Ibrahim itu termasuk orang-orang yang soleh. Nah, saya kira ini sekedar untuk membuka ya, karena tadi jamaahnya belum full. Sekarang kita masuk kepada pembahasan akidah, syarah akidah Tahawiyah, masuk ke dalam matan ke 116 dengan judul Pertengahan Islam, ya, atau Islam adalah agama pertengahan. Islam adalah agama pertengahan, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, ya. Matannya saya baca dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala innad dina 'indallahi al-Islam, wa qala Ta'ala wa raditu lakumul Islam dina, wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir wa bainat tashbih wat ta'til wa bainal jabr wal qadar wa bainal amni wal iyas. Nah, itu matannya. Itu isi pelajarannya seperti itu. Artinya agama Allah di bumi dan di langit adalah satu. Agama Allah di bumi dan di langit adalah satu, ya. Jadi kalau sudah demikian kan jelas Pak ya. Jadi tidak ada nabi yang agamanya Yahudi, itu tidak ada. Tidak ada nabi yang agama Nasrani, itu tidak ada, ya. Seluruh nabi, seluruh rasul agamanya satu, yaitu Islam. Agama Allah di bumi dan di langit adalah satu, yaitu agama Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19 yang sudah sangat terkenal, ya, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang sah menurut Allah, ya, yang diakui oleh Allah adalah hanya Islam. Jadi agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Wa qala Ta'ala, dan juga firman yang lain yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi, ya, aku Allah telah meridhoi Islam itu sebagai agama kalian, ya. Jadi Ali Imran 19, innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Ya, berarti yang lain nanti di akhirat tidak laku, ya. Tidak laku, yang laku hanyalah Islam. Ya, bayangkan saja kalau misalnya bapak sekarang belanja di Surya, ya, di toko Surya belanja. Bapak membawa uang gulden, ya, uang zaman Belanda. Yang gambarnya Ratu Wilhelmina. Gambarnya itu Ratu Wilhelmina, uang gulden. Nanti kata petugas Surya, Pak, ini uang apa ini Pak? Nggak laku. Nggak laku, ya. Yang laku yang gambar peci itu loh Pak, yang merah. Oh, yang gambar peci yang merah, yaitu Soekarno-Hatta. Itu laku. Jadi nanti di akhirat juga begitu. Jadi orang-orang yang di luar Islam, apa kamu? Saya ini, nggak laku. Apa kamu? Ini nggak laku. Yang laku hanyalah Islam, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi orang Islam harus senang, harus bangga, harus gembira. Karena itulah satu-satunya agama yang laku di sisi Allah. Innad dina 'indallahil Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah sendiri ridho. Allah sendiri senang, puas kalau Islam menjadi agama kalian. Wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir. Agama Islam itu ada di antara dua kutub, Pak. Kutub yang pertama namanya ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan, ekstrim. Berlebih-lebihan, ekstrim. Kemudian taksir. Taksir itu artinya lalai, ya. Lalai. Jadi yang kutub sini itu berlebihan, ekstrim, ya. Nanti digambarkan dalam hadis, Pak, ya. Digambarkan dalam hadis, ada sahabat yang bilang begini, wah, kalau begitu
aku mau puasa selamanya, nggak buka-buka. Ada sahabat yang ngomong begitu, Pak. Oh, kalau begitu aku tidak akan kawin, tidak akan nikah. Kemudian ada yang bilang lagi, oh kalau begitu saya tidak akan tidur, saya akan sholat terus. Sepanjang malam sholat terus, tidak tidur. Nanti ada hadisnya, Pak, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, kamu tadi bilang apa? Begini, begini, begini. Ketahuilah, aku ini sholat malam, sholat tahajud, tapi aku tidur juga. Aku ini menikahi perempuan. Ya. Aku ini puasa, tapi aku berbuka. Aku puasa tapi berbuka. Ya. Jadi Rasulullah menegur sahabat-sahabat yang waktu itu hampir ekstrim, ya. Tidak mau kawin, puasa terus, tidak mau buka, sholat malam terus, gak mau tidur. Nah, ini yang disebut dengan hulu, berlebihan. Nah, lawannya di sini, lawannya itu yang meremehkan, ya, yang meremehkan. Nggak usah sholat lah. Yang penting kita baik sama tetangga. Nanti juga kalau saya mati dibacain Yasin, tahlil, selamat. Nah, ini termasuk yang lawan daripada hulu, ya. Kalau hulu ini berlebihan, kalau yang taksir ini meremehkan banget, sehingga sholat gak mau, ke masjid gak mau. Kalaupun sholatnya di penghujung waktunya sudah mau habis, ya. Sholat asar jam berapa? Sholat asar jam 5:30. Sholat zuhur jam berapa? Sholat zuhur jam 2:30. Sholat subuh jam berapa? Sholat subuh jam 6:45. Sholat isya jam berapa? Sholat isya jam 1 malam. Nah, jadi kalaupun dia sholatnya di penghujung waktu, sebentar lagi keluar, ya, sebentar lagi keluar. Nah itu, Pak, disuruh di luar. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kita di kutub yang hulu berlebihan, ya, ekstrim, over. Jangan sampai kita meremehkan. Yang meremehkan itu, sholat buat apa? Sholat juga nggak dapat uang, mendingan kerja dapat duit, ya. Dan yang penting kita baik sama tetangga lah. Nanti toh kalau sudah mati diyasinin, ditahlilin, masuk surga. Nah, ini termasuk yang golongan taksir, ya, meremehkan. Jadi kita meremehkan tidak boleh, berlebihan tidak boleh. Yang boleh yang mana? Yang pas adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bainal ghulu wat taksir wa bainat tasbih wat ta'til. Kemudian akidah Islam itu juga di antara tasbih dan ta'til. Apa itu tasbih? Tasbih itu menganggap atau menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah itu serupa dengan manusia, ya. Jadi misalnya begini, Allah punya mata pendengaran, oh berarti mata Allah kayak mata kita. Itu namanya tasbih, Pak. Tasbih, menyerupakan, ya. Allah punya tangan Allah kayak apa? Ya kayak kita. Nah, itu namanya tasbih, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini tidak boleh. Ya, karena apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dan sejenis dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa. Itu. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka yang namanya tasbih, jadi tasbih itu artinya apa? Bukan tasbih, Pak, ya, bukan. Kalau tasbih subhanallah itu tasbih, ya. Ini memang bahasa Arab ini kalau nggak lihat tulisan Arabnya, memang kalau kita hanya mendengar saja takutnya keliru, Pak, ya. Selama ini kan kita tahunya kan tasbih itu kan subhanallah. Itu tasbih pakai ha. Tasbih. Terus sinnya sin kecil. Tasbih. Nah, itu subhanallah. Nah, kalau ini sinnya sin gede, Pak. Shin besar dan tidak pakai ha, pakainya ha, ya. Jadi tasbih, ya. Tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Tangan Allah seperti tangan manusia,
penglihatan Allah seperti penglihatan manusia. Rusaklah. Orang penglihatan manusia itu kadang pakai kacamata, ya kan? Masa Allah pakai kacamata? Ya enggak lah, enggak pakai kacamata. Manusia kadang kena katarak, masa Allah kena katarak? Ya enggak lah, ya. Manusia mendengar dengan frekuensi, dengan getaran frekuensi tertentu antara 20 sampai 20 ribu hertz, ya. Allah tidak mengenal frekuensi. Allah tidak mengenal frekuensi, ya. Jadi sekali lagi tasbih adalah yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Nah, ini ekstrim nggak boleh. Ada lagi yang ekstrim kiri, yaitu apa? Ta'til. Apa ta'til? Ta'til itu menolak sifat Allah. Menolak sifat Allah. Dia bilang begini, Allah nggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti kayak makhluk dong. Nah, supaya Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya Allah nggak punya sifat, nggak ada. Penglihatan Allah nggak ada, pendengaran Allah nggak ada, tangan Allah nggak ada. Nah, dia betul-betul menihilkan, mengenolkan, ya, mengenolkan atau menolak atau menihilkan sifat Allah. Ini namanya ta'til, ya. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar di tengah-tengah Ahlussunnah, ya, bahwa Allah punya sifat. Allah punya sifat, tetapi sifat Allah tidak sama dengan makhluk, ya. Gitu. Itu yang benar, Pak, yang benar. Jadi Ahlussunnah di tengah-tengah, ya. Allah punya sifat sebagaimana yang Allah sifatkan terhadap diri sendiri dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang Allah sifatkan tentang dirinya sendiri dalam kitabnya, dan sebagaimana yang disifatkan oleh kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, ya. Tetapi sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat manusia. Nah, ini yang benar, ya. Wa baina tasbih wa ta'til wa bainal jabr wal qadar. Yang ketiga, Islam itu adalah di antara Jabariyah dan Qadariyah. Nah, ini sudah sering saya jelaskan, Pak, ya. Sudah sering saya jelaskan. Kalau Jabariyah bagaimana? Kalau Jabariyah itu mengatakan bahwa kita ini nggak ada gunanya berusaha. Ngapain kita berusaha? Nggak ada gunanya. Semuanya sudah ditentukan Allah. Kita ini kayak wayang, sudah ditentukan sama dalang, sama sutradara. Ngapain kita berusaha? Ngapain kita sholat ke masjid, pengajian, ngapain? Orang kita sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Jadi nggak usah lah, udah diam aja, diam. Nah, itu namanya Jabariyah, ya. Itu namanya Jabariyah. Jadi Jabariyah mengatakan bahwa nggak ada gunanya kita berusaha, nggak ada gunanya, ya. Toh kamu berusaha mati-matian, kalau memang kamu sudah masuk neraka, kamu masuk neraka. Nah, gitu. Mendingan diam aja. Nah, itu Jabariyah, ya. Nah, ini ekstrim, Pak. Nah, ekstrim yang satu lagi namanya Qadariyah. Qadariyah juga ekstrim. Dia mengatakan lawannya, Pak, ya, lawannya. Dia mengatakan semua nasib manusia tergantung kita. Ya. Allah sudah menciptakan kita, kemudian Allah istirahat. Ya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, setelah itu Allah istirahat. Nasib kita mau jadi apa? Terserah kita. Kita mau kaya, cari duit. Kita mau jadi dokter, kuliah kedokteran. Kita mau jadi insinyur pertanian, kuliah di pertanian. Ya, semuanya nasib tergantung kita. Ya, tergantung kita. Nah, ini Qadariyah. Qadariyah itu menghilangkan kekuasaan Allah, mengatakan bahwa Allah sudah istirahat, sudah pensiun, sudah istirahat. Nah, Ahlussunnah seperti itu. Ahlussunnah itu di tengah-tengah, di antara Jabariyah dan Qadariyah, ya, di antara Jabariyah dan Qadariyah. Yang di tengah-tengah bagaimana? Yang di tengah-tengah takdir itu ada dua macam, ya. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, takdir yang tidak bisa dirubah itu contohnya bapaknya Nurdin namanya Khalid Makhrad, itu takdir nggak bisa dirubah. Ya, saya ditakdirkan Allah punya bapak namanya Khalid Makhrad. Ya, saya punya ibu namanya Humayah, itu udah takdir Allah, nggak bisa dirubah. Saya lahir di Banjarmasin, nggak bisa dirubah, nggak bisa. Nah, tapi ada takdir yang bisa dirubah. Dengan apa merubah takdir? Dengan doa, dengan ikhtiar, ya, dengan ikhtiar, berusaha,
menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan janji Allah pasti tepat. Janji Allah pasti tepat. Barang siapa yang beriman begini akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, maka dia akan ke neraka. Itu janji Allah, dan janji Allah pasti tepat. Jadi Ahlus Sunnah itu pertengahan, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Ya, jadi siapa saja yang mau berusaha dengan baik, berusaha dengan ikhlas, sungguh-sungguh mujahadah sesuai dengan syariat Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya, pasti. Ya, nah, seperti Bapak ini sudah berusaha ke masjid, sudah berusaha sholat subuh, taklim, kultum, itu nanti Allah akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Contoh kecil, sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, ya. 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah kekasih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dusta, tidak. Jadi kalau Bapak itu rajin sholat 2 rakaat sebelum subuh, nanti panen luar biasa. Akan mendapatkan jannah surga yang masya Allah tidak bisa dihitung lagi. Karena apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, dunia seisinya ini. Ya. Nah, jadi itu janji dari Rasulullah. Itu baru sholat sunnah, belum sholat wajib. Ya, belum puasa, belum zakat, belum haji. Nah, itu semuanya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Ada yang dilipat gandakan 10 kali, ada yang dilipat gandakan 700 kali. Ya. Nah, itulah agama pertengahan. Yang terakhir, wa bainal amni wal iyas. Wa bainal amni wal iyas. Jadi agama Islam itu mengajarkan pertengahan antara perasaan aman dari azab Allah dengan putus asa. Ya. Jadi putus asa dari rahmat Allah tidak boleh. Putus asa itu ekstrim, Pak, ekstrim. Demikian juga merasa aman dari azab Allah. Misalnya begini, katanya kalau nggak sholat akan mendapatkan azab Allah. Nah, saya buktinya nggak sholat, saya tambah kaya, mobil saya 5, tiap bulan saya dapat mobil baru, rumah saya tambah banyak, perempuan yang dekat saya banyak sekali. Nah, itu namanya merasa aman dari azab Allah. Nah, perasaan seperti itu tidak boleh. Itu perasaan aman dari azab Allah. Padahal azab Allah itu sudah pasti, ya. Dan yang pasti nomor 1 di akhirat, yang pasti, ya. Adapun di dunia itu tergantung dosa-dosa tertentu, ya. Ada yang azabnya kontan, ada yang tidak kontan. Ya, azab kontan itu diantaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau durhaka kepada kedua orang tua, kontan di dunia, ya. Jadi orang-orang yang masya Allah, ya, yang koruptor, yang nggak pernah sholat, yang kerjaannya main perempuan, kerjaannya minum-minuman keras, ya, mereka merasa aman, ya. Katanya, kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, nanti dosa, nanti dihukum Allah. Ya, buktinya saya malah tambah kuat badan saya nggak pernah sakit. Nah, itu namanya merasa aman dari azab Allah. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Nah, lawannya yang sebelah sini, yang putus asa. Aduh, dosa saya banyak sekali, saya udah terlanjur kotor. Nah, ya, jadi saya udah terlanjur kotor, saya udah terlanjur tenggelam di dalam lumpur yang hitam. Nah, saya nggak punya harapan. Nah, itu juga nggak boleh. Putus asa nggak boleh. Jadi di dalam Islam itu tidak ada kata-kata terlanjur, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada kalimat terlanjur, tidak ada. Ya, semua akan bisa pulih kalau mau bertobat. Ya, semuanya akan bisa pulih, kembali lagi ke titik 0, kemudian bersih kalau kita bertobat. Apapun dosa kita setinggi langit, sebanyak buih di lautan, sebanyak butiran-butiran pasir, dosanya banyak sekali. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka
bersih, ya, hilang babarblas, hilang sama sekali. Jadi putus asa tidak boleh, merasa aman dari siksa Allah nggak boleh. Yang boleh di tengah-tengah, ya, yaitu keseimbangan antara takut dan harap, ya, takut dan harap harus seimbang. Para ulama menggambarkan seperti sayap, Pak, sayap. Burung kalau sayapnya satu, insya Allah nggak bisa terbang, nggak bisa, ya. Sayap harus dua, dan sayapnya harus normal semua. Nah, kalau satu sayap sehat, satu sayap sakit, nggak bisa terbang, nggak bisa, ya. Jadi burung diibaratkan, para ulama menjelaskan bahwa rasa harap dan rasa takut itu adalah seperti sayap burung, harus ada dua-duanya dan sehat semua. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah dalam Al-Quran, pertama surat Az-Zumar ayat 9, ya. Jadi kenapa para ulama mengatakan bahwa rasa takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah, itu harus seimbang dengan rasa harap. Apa rasa harap? Kita berharap ampunan Allah, ya, kita berharap rahmat Allah. Rahmat Allah luas sekali, ampunan Allah itu terbuka lebar. Nah, jadi antara harapan dan rasa takut harus seimbang, dua-duanya harus ada. Nah, ini dalilnya surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, ya. Jadi orang beriman dalam surat Az-Zumar ini digambarkan punya dua sifat, Pak, yaitu rasa takut dan rasa harap. Takut karena kita mungkin selama ini banyak dosa, Pak, ya. Takut, ya Allah, gimana ya Allah, saya jangan disiksa di akhirat ya Allah, saya jangan disiksa di kubur ya Allah. Takut, ya. Tapi kita berharap, ya Allah, ampunilah saya ya Allah, saya hamba-Mu yang lemah ya Allah, saya baru ngerti sekarang ya Allah, dari dulu saya nggak pernah ngaji ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi takut dengan harap itu seimbang, ya. Di sini kalimatnya yahdharul akhirah. Yahdharul akhirah berarti dia takut dengan azab akhirat. Takut dia, takut. Di mana di hari akhirat itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, ya. Pada hari itu manusia berpisah dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, dia akan berpisah dengan saudaranya, saudara kandung, kakak adik, ya. Kemudian dia akan berpisah dengan pasangannya, ya, dengan istrinya, dengan anaknya akan berpisah, dan dia akan berpisah dengan bapak dan ibunya, ya. Wa ummihi wa abi, ya. Dengan uminya, dengan abinya berpisah. Maka nanti yang akan menolong di hari kiamat adalah iman dan amal soleh kita. Nah, kembali ke sini bahwa rasa takut dan rasa harap itu harus seimbang, ya. Satu lagi ayatnya sebelum kita tutup dengan tanya jawab, satu lagi yaitu surat As-Sajdah ayat 16. Surat As-Sajdah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya bangun sholat tahajud. Maksudnya, Pak, ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Takut akan azab Allah dan berharap akan ampunan
Allah, ampunan Allah, rahmat Allah ya. Nah, di sini ada kalimat menarik, Pak. Ada kalimat menarik dari para ulama. Tetapi bila seseorang bersikukuh melakukan dosa-dosa dan kesalahan, jadi dia menganggap bahwa nggak apa-apa, maling nggak apa-apa, begal nggak apa-apa, korupsi nggak apa-apa, dan dia rutin, Pak, rutin korupsi, rutin narkoba, rutin main perempuan, dia rutin bersikukuh. Tetapi bila seseorang bersikukuh melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dan dia mengharap rahmat Allah tanpa beramal, mengharap rahmat Allah tanpa beramal, maka inilah yang dinamakan tertipu harapan palsu dan angan-angan hampa. Tertipu harapan palsu dan angan-angan hampa ya. Nah, inilah ya, di negeri ini banyak yang seperti itu. Ya, korupsi terus, main perempuan terus, minum minuman keras terus, karaokean terus, ya, macam-macam. Ya, ketika dinasehati, urus moralmu sendiri, jangan ngurusin moral orang lain. Nah, itu sering ada di bak mobil, Pak. Ya, saya suka baca itu di mobil truk kan, saya suka naik motor atau mobil, di depan saya ada truk, tulisannya apa? Urus moralmu sendiri, jangan ngurusin orang lain. Nah, itu kan tandanya apa? Tandanya nggak mau diperbaiki. Ya, itu tulisan di bak truk itu sering itu. Aneh-aneh itu tulisannya. Ya. Nah, salah satunya yang saya kenang itu, urus moralmu sendiri, jangan urus saya. Ya, jangan ngurusin moral orang lain. Urus moralmu sendiri. Nah, jadi ini keterangan dari para ulama, bila seseorang bersikukuh melakukan dosa-dosa dan kesalahan dan dia mengharap rahmat Allah ya tanpa beramal, maka inilah yang dinamakan tertipu harapan palsu. Tertipu harapan palsu dan angan-angan hampa ya, angan-angan hampa. Jadi kalau kita pengen punya harapan, ya harus ada tabungan ya. Tabungannya sudah berusaha ke masjid ya, walaupun gelap, walaupun capek, walaupun pegel, sudah berusaha ke masjid. Walaupun sampai di masjid itu sholat sambil ngantuk, ya. Pokoknya sudah berusaha bangun dari tidur, wudhu, kemudian melangkah di kegelapan malam. Walaupun sampai di masjid sholatnya sambil ngantuk itu, karena mungkin habis begadang, ya. Itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang masa bodoh, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada waktu 5 menit atau 10 menit untuk tanya jawab, dipersilahkan. Maghrib jam berapa, Pak? Lima tiga ya. 5.3 berarti masih ada 10 menit. Ya, silakan, Pak. Nggih. Ulangi, jangan pakai mic, Pak. Manusia itu umat yang satu. Umat yang satu. Oh iya. Itu surat ayat berapa? Iya, itu harus tanya kepada yang hafal Quran itu. Itu harus tanya yang hafal Quran. Ya, saya belum hafal 30 juz. Ya, kalau Nabi Ibrahim ada, Pak. Nabi Ibrahim adalah umat yang satu, ada. Nabi Ibrahim tapi kalau manusia pada hakikatnya adalah satu umat, kemudian setelah itu berpecah belah. Itu ada nanti. Saya belum ingat. Yang barusan. As-Sajdah 16. Ya, As-Sajdah 16. As-Sajdah 16. Saya kalau ditanya Pak Kiai, saya grogi, Pak. Ya. Silakan yang lain. Iya. Silakan kalau ada. Sebutkan nama, Pak, biar kenal. Waalaikumsalam. Muhammad Zahrudin. Ya. Ya, Wedadi ya. Silakan.
baik mungkin hanya sedikit sekali, mungkin 5 hari mungkin, tapi selama berpuluh-puluh tahun itu dia berbuat jahat. Nah, gitu. Terus nanti di akhirat itu bagaimana? Ya. Kita ditimbang gitu ya. Ditimbang. Tapi kalau secara matematika yang umur 60 tahun yang dia baru sebenarnya misalnya karena baru berbuat 5 hari misalnya, umurnya 60 tahun misalnya. Jadi secara matematika ditimbang itu ini enggak pasti ini. Iya. Nah itu Ya. gimana gitu? Ya. Nah, terus dengan orang yang mungkin dari umurnya 60 tahun juga tapi berbuat baik, ini 50 ini yang berbuat salah ada terakhirnya itu 5 hari misalnya. Nah itu gimana? Ya. Nah itu seperti Ya. Ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini pertanyaan bagus sekali dari Bapak Muhammad Zahrudin, Mbak ya. Ya. Darudin. Ya, dari Pak Darudin di Wedadi. Pertanyaan ini sebenarnya cocok untuk saya. Ya, cocok untuk saya. Artinya saya merasa ternasehati dengan pertanyaan ini. Ya. Artinya supaya kita sebagai hamba Allah yang lemah ini, kita harus selalu berdoa kepada Allah, ya, agar kita diberi husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Ya. Sebab di dalam hadis arba'in itu jelas, ya, di dalam hadis arba'in jelas ada seseorang yang amalannya itu adalah amalan ahli surga. Pokoknya antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal, ya. Tetapi takdir Allah mendahului, kemudian dia murtad, ya. Ya murtadnya nggak langsung, pelan-pelan, seperti pendeta Barsiso kan pelan-pelan murtadnya. Mula-mula dititipin cewek, ya, kemudian jangan haram, nah, gitu ya. Terus lama-lama ya udah, kalau kamu nggak mau dititipi anak saya taruh di seberang. Akhirnya di seberang, tapi kamu ngeliatin aja ya. Akhirnya ngeliatin, lama-lama ketarik, akhirnya berzina, ya. Akhirnya berzina, kemudian takut. Nah karena takut supaya nggak ketahuan, maka dibunuh, dibunuh, ya. Kemudian dikubur. Nah, kemudian malam harinya dibisikin oleh setan, kamu akan dikeroyok oleh masyarakat, karena masyarakat nanti kan melidiki. Nah lebih baik kamu sekarang kalau pengen aman, kamu nyembah saya. Akhirnya nyembah kepada setan, kemudian habis itu mati, ya. Jadi orang untuk murtad itu nggak langsung langsung pindah agama, enggak. Dia bertahap, ya. Pertama, karaoke enak gak sih? Nah, mulai karaoke dulu. Pas masuk karaoke, bleng, ketemu sama yang glowing. Akhirnya kecantol, kemudian diberi persyaratan, kamu boleh bermain sama saya, syaratnya satu, kamu pindah agama. Wah, karena nafsunya sudah berkobar-kobar, akhirnya oke, siap. Akhirnya dia berzina, kemudian pindah agama, ya. Nah, jadi itu hadisnya jelas, Pak, bahwa orang yang tadinya ahli surga, amalan-amalannya itu baik semua, kemudian sejengkal lagi surga, sejengkal lagi, kemudian ditutup dengan su'ul khotimah, maka dia menjadi ahli neraka. Sebaliknya sama, orang yang selama hidupnya itu amalannya ahli neraka, membunuh, kemudian main perempuan, judi, begal, merampok, pokoknya sejengkal lagi dia jadi ahli neraka, sejengkal lagi. Kemudian di akhirnya dia tahu-tahu mendengarkan pengajian, kemudian dari penjelasan para ulama, kemudian dia sadar, ya Allah, saya harus taubat, ya Allah. Akhirnya dia pulang pengajian, dia taubat karena dengan taubat itu maka semua dosanya bersih, nol, ya. Dia akan memulai hidup baru dengan amal soleh, walaupun cuma 5 hari, ya, walaupun cuma 5 hari. Setelah 5 hari, kemudian dia meninggal, maka dia husnul khotimah. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh Bapak ini bagus sekali untuk nasihat saya, supaya selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi husnul khotimah. Sebab
apa yang akan terjadi di hari esok itu kita tidak ada yang tahu. Allah membolak-balikan hati manusia, Pak. Allah membolak-balikan hati manusia, ya. Maka kita belum bisa menilai seseorang ketika masih hidup, belum bisa. Kita belum bisa menilai seseorang ketika masih hidup, belum bisa. Kita baru menilai seseorang setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal itu udah final bahwa dia itu orang baik atau orang jahat itu setelah meninggal. Kenapa? Ketika masih hidup bisa berbolak-balik, Pak. Bolak-balik, ya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwa paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ada di hadis seperti itu. Jadi begitu cepatnya manusia bolak-balik, apalagi di zaman now, ya, apalagi di zaman pandemi, di zaman milenial. Waduh. Sarana-sarana untuk menuju su'ul khotimah itu banyak sekali, ya, untuk menuju akhir kehidupan. Oleh karena itulah maka kalau dia tadinya amalannya buruk kemudian dia bertobat, maka bersih, ya, sehingga nanti di buku catatan amal juga bersih, ya, bersih, kosong, ya, karena sudah betul-betul tobat. Tapi benar-benar tobat, ya, tobat berjanji kepada Allah, menyesal, ya Allah saya nyesal. Karena kan ada kisah juga yang sahih, seseorang yang telah membunuh 99 ulama. 99 ulama dibunuh, ya. Kemudian pas yang mau ke 100 tanya lagi, Pak, saya udah membunuh 100 orang, 99 orang, bisa nggak saya bertobat? Hah? 199? Satu aja susah. Akhirnya yang ngomong begitu langsung ditujah juga. Akhirnya genap 100 membunuh. Nah, kemudian yang terakhir baru dia datang kepada seorang ulama, ya, Pak, saya bisa nggak tobat? Oh bisa, ya. Syaratnya kamu jangan di sini, kamu harus jalan ke sana. Kamu harus ada usaha ikhtiar menuju ke sana. Nah, kemudian dia jalan dengan niat mau tobat. Nah, di tengah jalan dia mati, ya, mati. Kemudian malaikat mengukur jaraknya lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempat yang dituju atau yang sini? Ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju. Akhirnya dia ahli surga. Padahal belum beramal, sudah membunuh 100 orang. Ya. Jadi maka dengan adanya pengajian ini, mudah-mudahan kita semua jadi sadar bahwa betapapun besar dosa kita, tetap rahmat Allah, ampunan Allah jauh lebih luas. Dengan syarat kita beramal, ya. Jangan berhayal-hayal tadi, ya. Berhayal, oh yang penting nanti tetangga dibaikin, kasih duit yang banyak, biar nanti kalau saya mati tetangga bacain Yasin, bacain tahlil, saya masuk surga. Wah, enak amat, ya. Jadi itu. Jadi Bapak-bapak masih ada nggak? Ya, silakan Pak Ardi. Gimana kalau misalnya ini kan setiap amal perbuatan balasannya Iya. jadi setiap saat akan dibalas. Iya, oke, saya udah paham. Iya. Ingat, taubat itu akan menghapuskan semuanya. Taubat itu lebih dahsyat daripada bom atom. Lebih dahsyat, ya. Orang yang sudah 70 tahun kafir, 70 tahun nyembah berhala, kayak apa dosanya tuh? Kafir. Kemudian dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka semuanya itu hapus. Demikian juga orang Islam. Orang Islam yang tadinya kerjaannya macam-macam, ya. Kerjaannya macam-macam, mulai dari begal, narkoba, membunuh, main perempuan. Itu dibalas kalau nggak tobat. Kalau tobat habis, Pak, bersih, lunas, kosong, nol. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Oh gitu. Pak Ardi, mohon maaf. Iya. Nanti Pak Ardi ya. Ya. Baik para jamaah sekalian, karena waktu yang membatasi ya Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tutup dulu. Insyaallah lain kali kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.